Ini waktunya do your best. Oke, Ini terima udah kasih. save nih. Jujur banget tadi saya datang buat nemenin Bapak MC ini, dan tadi Mas Yan itu nawarin mau maju ke depan, dan sepanjang acara saya nyimak dari belakang kayaknya lumayan juga gitu ya. Lumayan tertantang. Tadi dia bilang, "Ayolah coba lah." Oke, saya coba, dan toh juga kalau jelek juga nggak dibunuh kan di sini, jadi ya saya coba lah. Karena dasarnya saya juga bukan public speaking, saya ingin sharing aja apa yang ingin saya sharing. Akhir-akhir ini saya tertarik bicara soal waktu gitu ya. Saya sering lihat bahwa sekarang orang-orang yang dulu masih kecil gitu sekarang udah pada gede gitu. Tiba-tiba udah manggil saya om aja. Kalau mereka dulu kecil sekarang udah kuliah, betapa tuanya gua gitu kan. Dan akhirnya satu kesimpulan bahwa ternyata di dunia ini nggak ada yang abadi. Dulu saya sering ketawain orang tua saya waktu dengerin Bee Gees gitu ya, Everly Brothers, apaan tuh gitu. Dan sekarang saya harus terima kenyataan bahwa waktu saya denger New Kids on the Block, saya diketawain sama anak-anak sekarang gitu. Jadi menurut saya memang waktu di dunia itu nggak ada yang abadi. Amin. Dulu zaman 90-an gitu ya, kalau acara sekolah bawa kaset segini ya sama Walkman gitu, dan itu bangga banget gitu untuk dengerin lagu-lagu terbaru. Tapi sekolah tahun berapa? 90-an. Tahun tua. Masih muda gue ya. Paling enggak satu hal yang gue pelajarin, bahwa apa yang dulu kita banggain sekarang tuh enggak. Walkman siapa lagi yang dengerin Walkman gitu. Discman dulu begitu mewahnya gitu ya, sekarang udah dibuang, dan sekarang cukup satu kotak begitu ya, iPod, iPhone gitu, orang udah bisa dengerin lagu. Dan itu menyadarkan saya gitu untuk bahwa waktu itu berubah, dan hidup juga harus berubah gitu. Harusnya sadar gitu ya, kalau hidup harus berubah. Dan bisa kebayang nggak, sekitar mungkin 2013, mungkin 2030 gitu ya, kita akan dengerin radio dan penyiarnya ngomong gini, baiklah ini satu lagu manis dari Metallica gitu ya, satu lagu manis dari Offspring, dan tiba-tiba Marilyn Manson tuh jadi idola bapak-bapak gitu ya, orang udah tua. Wow gitu ya, jadi ya itulah waktu gitu, fly away kata orang Inggris. Tapi satu hal yang paling bikin gue berpikir bahwa sampai hari ini juga di usia yang ke-21 tahun ini, Tambah. ya 10 tahun lalu 21 gitu ya, saya juga masih belum memiliki pasangan, gak ada, suka ngiri sama. Ini poin utamanya. That's it bro. Punchline. Suka ngiri sama Baswe gitu ya, Baswe udah punya gandengan di mana-mana gitu. Gue ngeliatin Tuhan, kapan gue punya gandengan gitu. Tapi ini ironis ya. Nyokap gue Oktober meninggal gitu, dan sampai beliau menutup beliau menutup mata, beliau belum melihat anak-anaknya yang menikah. Tapi itu semakin memotivasi gue bahwa memang gue segera cepat mencari pasangan hidup gitu. Ada yang minat gak sih? Promo. Tapi buat cewek-cewek ini sekedar promo aja ya. Buku gue 100 besar nasional Gramedia bulan Januari, dan punya masa-masa depan cerah ya. Lagi mau promo dan buku gue baru aja dibeli sama Rapi Film ya. Bulan November bakal diangkat jadi film. Puji Tuhan. Cuman gini, Di TV berapa itu bro? Oke. Kenapa? Dibeli berapa itu royaltinya? Oh murah, cuma 10 juta karena gue di kamar gitu ya. Gue di kamar 10 juta Aku gitu. nego acara ini juga. Tapi gini, gue mau jujur di sini, gue nggak pernah kuliah gitu loh, karena memang waktu itu masalah biaya gitu ya. Jujur aja memang gue nggak pernah kuliah. Tapi ketika gue nggak bisa masuk universitas, gue kemudian berpikir, oke, kalau gue nggak bisa masuk universitas, gue balikin universitas yang masuk ke gue. Jadi itu kebanggaan gue. Mungkin gue bukan lulusan UI ya, gue bukan lulusan ITB, gue hanya menghayal gitu, gue hanya menghayal gitu pas itu. Tapi gue mau sharing gini. Gue suka banget film Three Idiots. Itu mengubah pola pikir kita dalam pendidikan. Kita percaya kalau S3 itu hebat gitu ya, tapi percaya gak sih di luar sana banyak orang-orang gak punya titel tapi kemampuannya S3. Dan itu yang memotivasi gue bahwa gue harus masukin universitas ke dalam gue. Gue gak bisa masuk kuliah ya udah. Caranya gimana ya, gue belajar baca buku gitu. Sampai akhirnya public speaking pun gue belajar otodidak gitu sebenarnya. Jadi itu juga yang membuat gue punya keberanian di sini gitu. Dan ini ya menurut gue sih pengalaman pribadi bicara di banyak orang gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa gue share.
Pertama tentang waktu, bahwa dunia itu akan selalu berubah. Apa yang kita bangga-banggain sekarang, percayalah 20 tahun lagi One Direction akan diketawain sama anak-anak, bener gitu. iPod akan jadi barang, iPad akan jadi barang paling kuno gitu ya. Sama kita dulu ngebangga-banggain Discman gitu, sekarang udah kuno. Jadi kalau dunia berubah, kita pun juga harus berubah. Itu ya sih yang gue tangkap gitu ya. Oke, apalagi paling ya sama itu juga, lagi nyari pasangan, diulang-ulang mulu ya. Nggak, oke itu aja sih. Terima kasih banyak buat kesempatannya. Belum? Itu berapa detik lagi? 30 masih mahal iklannya deh. Masih mahal ya, oke deh. Terima kasih buat Toffee Coffee ya, saingannya Starbucks. Kebalik ya, Coffee. Iya. Ya, gue cuma bilang gue support banget ya, benar. Ini produk Indonesia, support banget produk Indonesia. Itu baju lu produk Inggris, men. Ya, hati gue Indonesia bro ya, hati gue Indonesia. Oh ya, satu hal, gue percaya pada miracle, I believe in miracle. Jadi gue percaya Chelsea masih bisa menang.